Okay, good morning, everyone. Morning. How are you? How are you, my student? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thanks for asking me back. Uh, di kesempatan hari ini, saya ingin membawakan materi tentang mendeskripsikan anggota tubuh dan panca indera. Tapi sebelum kita masuk ke bagian inti atau apa itu mendeskripsikan anggota tubuh dan panca indera, alangkah lebih baiknya kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Let's start now. Okay, I think that's all. Oke, mendeskripsikan anggota tubuh dan panca indera. Next slide. Ya. Sebelum kita masuk kepada bagian apa saja yang menjadi bagian-bagian anggota tubuh dan panca indera, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui what is the mean about description atau mendeskripsikan. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskripsi juga diartikan sebagai uraian, dan deskripsi juga berasal dari bahasa Latin yaitu describer yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Begitupun dengan anggota tubuh. Anggota tubuh pun memiliki definisi sebagai berikut. Yang pertama, bagian dari suatu makhluk hidup seperti kepala, jari, tangan, kaki, dan lain-lain. Adapun bagian-bagian anggota tubuh yang harus kita ketahui secara umum, yang pertama head atau kepala, meliputi eyes mata, ears telinga, nose hidung, mouth mulut, cheek pipi, chin dagu, lips bibir, forehead dahi, teeth gigi, tongue lidah, eyebrow alis, hair rambut, eyelash bulu mata, for the last yaitu eyelid atau kelopak mata. And then beralih ke the second is body atau tubuh. Itu pun meliputi hands tangan, arms lengan, feet kaki, chest dada, stomach perut, finger jari, shoulder pundak, thick paha, waist pinggang, wrist pergelangan tangan, kol betis, buttocks bokong, hip panggul, heel tumit, dan terakhir knee lutut. Itu yang termasuk pada bagian tubuh atau body. And then the next finger atau jari. Jari pun meliputi thumb ibu jari tangan, toe ibu jari kaki, index finger, index finger telunjuk, middle finger jari tengah, ring finger jari manis, and then the last one a little finger yaitu kelingking. And then untuk nomor 4 kita bisa lihat sama-sama hands and feet atau dalam bahasa Indonesianya tangan dan kaki. Tangan dan kaki meliputi beberapa bagian yang diantaranya yaitu arm, lengan, elbow, siku, palm, telapak tangan, thick, paha, calf, betis, sole, telapak kaki, finger, jari, and nails, kuku.
Untuk pada bagian-bagian yang tadi seperti yang saya jelaskan, beberapa bagian yang terdapat pada anggota tubuh, nanti teman-teman bisa dipelajari sendiri mengenai apa saja yang meliputi pada anggota tubuh untuk di slide pertama itu. Oke, the next slide. Di full layar, tolong. Panca indera. Panca indera adalah 5 alat penghubung atau kontak antara jiwa dalam wujud kesadaran rohani diri sendiri dengan material lingkungan dan untuk menangkap rancangan sehingga dapat memberikan respon sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan insting kita. And then bagian-bagian panca indera pada manusia itu pun terdiri dari mata sebagai indera penglihatan, telinga atau indera pendengaran, hidung atau nose sebagai indera penciuman, and then indera perasa lidah dan kulit sebagai indera peraba. Masing-masing indera ini memiliki fungsi pentingnya sendiri dan saling melengkapi. Ya, oke, thank you. Jadi peranan atau fungsi dari panca indera itu sendiri itu meliputi kerjasama atau dia saling meliputi antara mencakup antara satu dengan yang lain. Yuk kita sama-sama mengenal anggota tubuh secara umum. Pada hakikatnya tubuh manusia terbagi atas beberapa bagian. Bisa di next slide-nya. Oke, organ tubuh manusia dibagi atas 7 bagian diantaranya. Yang pertama, bagian kepala atau head. Bagian kepala atau head itu memuat sebuah organ bernama otak yang menjadi pengendali utama tubuh manusia. Otot bertanggung jawab untuk mengatur emosi dan tindakan manusia. Itu mengenai fungsi dari bagian kepala atau head. And then untuk nomor 2, bagian atas. Bagian atas pun memiliki definisi, yaitu tubuh bagian atas dimulai dari leher hingga perut. Tubuh sebagai atas berfungsi untuk menopang sebagai besar anggota tubuh manusia dan menjadi tempat berlindung banyak organ dalam. Tubuh bagian atas memuat beberapa bagian tubuh lainnya seperti leher, pundak, dada, puting, perut, pusar, punggung, dan rusuk. Itu yang termasuk di bagian atas. Dan nomor 3 yaitu pada bagian bawah. Pada bagian bawah itu meliputi yaitu pinggang hingga kemaluan. Tubuh bagian bawah meliputi fungsi yang berbeda, mulai dari menopang tubuh hingga menjadi bagian dari sistem pembuangan manusia. Bagian-bagian tubuh tersebut antara lain yaitu pinggang, panggul, pantat, kemaluan, dan dubur. Itu yang termasuk bagian-bagian bawah dari anggota tubuh. And then nomor 4, bagian tangan. Tangan adalah bagian tubuh gerak yang digunakan untuk berbagai kegiatan pada manusia yang sehat dan normal. Tangan terdiri atas 2 bagian, yaitu tangan kiri dan tangan kanan. Setiap bagian-bagian terdiri atas ketiak, lengan atas, siku, lengan bawah, telapak tangan, pergelangan tangan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Itu yang termasuk atau mencakup pada bagian tangan. Dan bisa di slide lagi. Oke, untuk nomor 5 masih mencakup panca indera, yaitu bagian kaki.
Bagian kaki itu bagian kaki selain tangan, manusia juga memiliki kaki yang berfungsi sebagai bagian tubuh gerak seperti halnya tangan. Manusia yang sehat dan normal memiliki dua buah kaki, yaitu kaki kanan dan kaki kiri. Bagian tubuh kaki dimulai dari paha, lutut, betis, mata kaki, telapak kaki, punggung kaki, tumit, jari kaki, dan kuku kaki. Itu yang mencakup pada bagian kaki. Terus untuk nomor 6, apa saja yang mencakup pada bagian umum, yaitu bagian umum dari tubuh manusia, yaitu panca indera. Yang kelima yaitu indera peraba atau kulit. Kulit terdapat di seluruh bagian tubuh manusia. Jadi mungkin hampir semua anggota tubuh yang kita miliki itu terdapat kulit untuk melindungi bagian-bagian dalam tubuh kita. Untuk nomor 7, bagian dalam. Bagian tubuh manusia meliputi organ dalam, yaitu organ dalam yang berfungsi untuk mengatur pernapasan, peredaran darah, hingga pencernaan. Tubuh bagian dalam meliputi otak, darah, daging, tulang, otot, usus, jantung, paru-paru, lambung, ginjal, hati, dan pankreas. Sama halnya dengan bagian tubuh lainnya. Bagian-bagian ini juga bisa merasakan sakit sehingga menjaga kesehatan bagian tubuh dalam semuanya pentingnya, dan menjaga tubuh bagian luar. Jadi bagaimana cara kita untuk menjaga tubuh kita agar tidak merasa sakit dengan cara menjaga kesehatan kita. Oke. Adapun cara menjaga bagian-bagian anggota tubuh kita. Yang pertama, setiap bangun tidur harus dijaga agar selalu bersih dan sehat. Bagian tubuh yang sakit dapat mengganggu fungsi bagian tubuh lainnya dan menyebabkan terhambatnya kegiatan sehari-hari. Ada beberapa cara untuk menjaga agar tubuh selalu sehat dan bersih. Yang pertama, yaitu rajin menjaga kebersihan dengan mandi 2 kali sehari, mencuci tangan, menggosok gigi, and then berpakaian yang nyaman dan sopan. Terus makan makanan yang sehat dan bergizi seperti buah, sayur, daging, susu, dan banyak mengkonsumsi air putih. Penting juga untuk tidak jajan di sembarangan tempat. Jadi kita tuh tidak boleh membeli jajanan di sembarang tempat, karena tidak semuanya makanan yang dihidangkan di luar itu sehat untuk tubuh kita. And then tidur cukup setiap hari, dan yang terakhir rajin berolahraga. Oke, masuk di soal untuk anggota tubuh. Mungkin dari anyone want to read the question and then answer the question? Maybe Alif. Alif, you can help me to read the question, please. Oh, oke. Indonesia, it's okay. Oke, soalnya adalah aku adalah bagian tubuh manusia. Letakku di bagian tengah tubuh. Aku meliputi alat pencernaan. Aku adalah. Jawabannya adalah C, perut. Ya, stomach. That's good. Okay, Alif, can you choose anyone to answer the next question? Alif. Yeah. Fitria. Fitria, can you read the question and then answer the question, please? Anggota tubuh yang termasuk panca indera manusia adalah
Jawabannya yang A, mata, telinga, hidung, telinga, kulit. No. I'm sorry, what is the answer? Yang A. Oh, mata, telinga, hidung, telinga, kulit. Mata, telinga, hidung, kulit. Yeah, that's correct. Maybe that's the correct answer. Thank you, Fit. Okay, I think that's all for this morning that I want to bring to you guys. Saya harap anak-anak bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya, thank you. Salam.